Saiki pundi jenengan? Oh, sapi sapi. Oh, piye anu parine? Tikus musuh petani. Tikus mati. 2022 memang secara umum iklim kita itu jadi anomali iklim. Mudah-mudahan panen yang bagus. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Tapi ini rata-rata bagus semua ya, Mas? Bagus. Alhamdulillah ya. Ini bisa panen raya semua sudah rata ya. Ini di wilayah Air Sugian, Kecamatan Air Sugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah lumbung pangan nasional. Daerah agraria Bumi Bende Segugu ini memiliki potensi lahan irigasi lebak, pasang surut dan tada hujan menjadi andalan kabupaten ini untuk menjaga ketahanan pangan. Potensi lahan sawah irigasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas 5.650 hektar yang ditanam pada IP 200 bahkan IP 300. Dengan luas lahan tersebut, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadikan sektor pertanian sebagai penopang ekonomi daerah setelah sebelumnya terdampak pandemi COVID-19. Lalu bagaimana strategi Oki dalam meningkatkan produksi pertanian dan mempertahankan stok pangan tetap stabil bahkan melebihi target sepanjang tahun? Berikut wawancara reporter Sumix Minggu Syakbanuddin bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Oki, Insinyur Syahrul MSI, dalam laporan khusus capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Oki tahun 2022. Dengan strategi tadi, Kabupaten Oki surplus beras. Satu 2022 untuk peningkatan produksi pertanian ini. Program yang pertama yaitu apa yang kita namakan sebagai intensifikasi ataupun optimalisasikan lahan sawah. Lahan sawah, lebak, dan pasang surut. Karena kita ketahui bahwa di tipologi lahan ini memang banyak permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi sehingga dia akan meningkatkan produksinya. Apa yang kita lakukan di sini adalah yang pertama, kalau dia pada lahan sawah lebak, itu harus pembuatan saluran drainase, kemudian juga pembuatan pintu air. Kalau lahan pasang surut juga demikian, dia harus membuat pintu air bok-bok bagi, sehingga pencucian daripada lahan pasang surut terhadap ketinggian tingkat zat besi itu di lahan pasang surut ya, kemasamannya akan teratasi. Oleh karena itu, dengan program ini kita harapkan di tahun 2022 ini insya Allah produksi kita akan lebih meningkat lagi. Untuk masa tanam ini Pak, masa tanam di Oki, petani sendiri. Baik, untuk masa tanam seperti kita ketahui bahwa di tahun 2022 secara umum iklim kita itu terjadi anomali iklim, artinya terjadi curah hujan yang tinggi. Oleh karena itu pada saat curah hujan tinggi ini sebenarnya potensi untuk lahan-lahan kering, lahan-lahan tada hujan itu sangat berpotensi, artinya mereka tidak memerlukan air hujan lagi. Mereka akan menanam bahkan dari 2 kali tanam bisa menjadi 3 kali tanam seperti di daerah Lempung dan Lempung Jaya. Begitu juga di daerah lahan lebak, misalnya lahan pematang. Dari 1 kali tanam karena dia kebutuhan airnya sangat terpenuhi sehingga bisa menjadi 2 kali tanam. Akan tetapi ada beberapa sisi negatifnya adalah pada saat keterlambatan panen maka dia akan panen dalam posisi air banjir. Artinya pada kondisi ini pun kita tetap meningkatkan produksi kita. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Oki juga memberikan bantuan alat-alat pertanian kepada para petani yang ada. Kita beberapa tahun memang kita ini termasuk daerah yang surplus beras. Dari produksi kita yaitu sekitar 800 sampai 860 ribu ton gabah kering giling. Apabila kita samakan dengan menjadikannya menjadi beras, maka ia
menjadi 500.000 ton beras ya. Nah, kalau kita lihat bahwa kebutuhan Kabupaten Oki ini untuk konsumsi beras itu lebih kurang 100.000 ton, sehingga rata-rata beras kita surplus pada setiap tahun itu antara 350 sampai 400.000 ton. Nah sekarang pertanyaan, kemana surplus berasnya itu? Itu kita supply, ada yang ke daerah tetangga seperti misalnya Lampung, Bengkulu, dan kemudian Jambi. Itu masyarakat tani sudah mulai melakukan penjualan keluar, baik berupa beras maupun berupa gabah. Oleh karena itu sebenarnya secara surplus kita surplus, tapi karena ini kita ini sebagai negara Indonesia, maka kita berhak juga menyuplai negara-negara luar yang belum memproduksi berasnya. Untuk bantuan alat bersih pertanian, seperti kita ketahui bahwa pada saat ini memang masyarakat tani kita itu gandrung akan alat bersih pertanian, mulai dari traktor TR2 atau roda 4 sampai ke traktor roda 4. Traktor roda 2 itu untuk pengolahan lahan pada saat di lahan basah yang tidak memungkinkan untuk traktor roda 4. Tetapi pada lahan kering, lahan lebak pematang atau lahan tidak hujan, maka lebih efektif digunakan traktor roda 4. Kemudian lagi alat mesin lain yang diperlukan petani sekarang adalah kombin. Kombin harvester itu adalah alat untuk melakukan pemanenan secara cepat. Nah, masyarakat petani sekarang, petani kita sekarang itu membutuhkan ada TR4, ada kombin, itu sudah cukup untuk melakukan percepatan tanam. Sehingga pada saat panen, kombin, kemudian setelah itu mereka langsung olah tanahnya dengan TR4. Sehingga tidak ada jeda lagi lahan kosong, artinya begitu panen langsung dilakukan penanaman. Sebagai dinas yang fokus di sektor pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Oki juga sering melakukan pembinaan dan memberikan motivasi kepada para petani. Para petani Oki juga difasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Oki untuk asuransi lahan mereka dan mendapatkan bantuan pupuk subsidi melalui kartu tani. Salah satu program pemerintah juga dalam hal ini untuk mengatasi atau memastikan bahwa petani itu memperoleh pupuk adalah salah satunya dengan menggunakan kartu tani. Sekarang kita sudah mendata, bahkan kita sudah membagikan kartu tani di setiap petani, yaitu melalui Bank BRI. Jadi setiap petani itu harus punya kartu tani. Nah, sehingga setiap petani itu sudah ada kepastian bahwa maksimal ada 2 hektar itu dibiayai atau melaporkan pupuk subsidi. Bagaimana caranya? Tentu petani harus mendaftarkan diri kepada kelompok sebagai kelompok tani, kemudian terdaftar di Simluhtan, kemudian melalui admin kecamatan kabupaten kita daftarkan, kita kelola, sehingga akhirnya dia mendapatkan kartu tani. Sehingga pada saat penebusan pupuk nantinya dengan membawa satu kartu tani ini mereka mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Kemudian salah satu lagi program pemerintah adalah asuransi. Jadi kita menggalakkan petani untuk melakukan penanaman IP 200, 2 kali tanam dalam setahun. Ya. Oleh karena itu maka petani perlu perlindungan untuk keberhasilan usaha taninya ini, sehingga para petani harus mendaftarkan usaha taninya itu di asuransi. Sehingga pada saat mereka mendaftar itu ada kejelasan perlindungan dari usaha taninya. Kalau dia misalnya gagal dalam 1 kali musim tanam dengan hanya memberikan setoran lebih kurang Rp130.000 ya, yang sisanya itu merupakan kalau tidak salah Rp180.000 disubsidi oleh pemerintah, lebih kurang Rp130.000 dan sisanya oleh petani, maka dia mendapatkan klaim itu sebesar 6 juta kalau seandainya dia gagal. Oleh karena itu dengan adanya asuransi ini kita harapkan petani lebih bergairah untuk menciptakan atau membudidayakan tanaman padi ini dari 1 kali sampai ke 2 kali, bahkan sampai ke 3 kali dalam 1 tahun.
Pada tahun ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Oki, Insinyur Syahrul MSI, mendapatkan kepercayaan dengan menjadi Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian Kabupaten Oki tingkat kabupaten. Dalam setiap tahun di Oki ada 4 lokasi panen raya dilaksanakan. Hal ini karena di Oki ada 4 tipologi lahan. Kondisi ini membuat stok pangan di Oki tetap aman. Kemarin kita telah melaksanakan pelantikan Perhimpunan Penyuluh Pertanian Kabupaten Oki Komering Ilir. Jadi untuk tingkat kabupaten. Nah, Perhimtani ini kita harapkan bisa merupakan jembatani dari penyuluh pertanian. Jadi permasalahan yang ada pada penyuluh kita, pembinaan dan lain-lain itu tergabung dalam Perhimtani. Sehingga nanti kita harapkan para penyuluh ini memang ada wadah bagi mereka untuk menyalurkan aspirasi, menyalurkan keinginan, permasalahan yang ada. Kemudian ketika mereka melakukan pembinaan di lapangan pun kita melakukan pembekalan kepada para penyuluh ini melalui Perhimtani. Sehingga sampai kepada pusat pun Perhimtani ini harus tetap kuat dan kokoh untuk tidak lain adalah untuk meningkatkan daripada pendapatan petani kita. Kabupaten Oki Komering Ilir ini terdiri dari 4 tipologi lahan. Ada lahan petang surut, ada lahan tanda hujan, ada lahan irigasi, ada lahan rawa lebah. Artinya pada umumnya di 4 lokasi ini terjadi panen raya. Kalau panen raya di pasang surut misalnya pada bulan sekitar bulan Februari, maka di daerah Lebak itu terjadi penanaman. Artinya ada subsidi silang. Jadi minimal di dalam 1 tahun itu ada 4 lokasi di panen raya, lakukan panen raya ini. Itu makanya Kabupaten Komering Ilir ini keadaan panennya itu sepanjang tahun itu terus ada. Daripada produksi ini tetap terjadi. Kalau daerah sebelahnya itu panen, sebelahnya nanam, sebelahnya panen, sebelahnya nanam. Jadi tidak ada waktu yang luang untuk tidak memproduksi. Sepanjang tahun terjadi panen di 4 tipologi lahan. Tahun 2022 ini kita ada program yang kita kerjasamakan dengan TNI, dalam hal ini Kodam dan Kodim 0402 Kaya. Salah satunya adalah peningkatan atau pengembangan optimasi lahan pertanian atau disebutkan OPLAH. Ada sekitar 1.635 hektar. Ini kita lakukan kerjasamakan dengan TNI. Jadi TNI yang mengerjakan, apa yang dikerjakan? Yang pertama adalah pembuatan saluran drainase, kemudian pintu air, kemudian lagi ada alat mesin pertanian atau pompa air. Dengan adanya kegiatan ini kita harapkan lahan yang tadinya tidak pernah tanam, bahkan tanam hanya 0,5%, ya, artinya tidak pernah tanam sama sekali atau tanam 1 kali, kita harapkan bisa tanam 2 kali. Itu salah satu kegiatan kita di tahun 2022 ini. Dan Oki merupakan hanya 1 kabupaten yang di Sumsel yang mendapatkan kegiatan ini, mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk mendapatkan kegiatan optimasi lahan ini. Di samping itu juga ada beberapa kegiatan lain baik dari pusat maupun dari Dandak, misalnya kegiatan pembuatan sumur bor. Pembuatan sumur bor ini melalui Dandak dan dikerjakan sendiri oleh petani. Jadi itu artinya sistem swakelola masyarakat sendiri, swakelola petani. Kenapa ini swakelolakan? Karena memang aturan dari pusat demikian. Dengan harapan petani ada jiwa memiliki, apa yang dikerjakannya itu harus lebih baik karena dia sendiri akan menggunakannya. Ibu, sakit putih jenengan? Oh, sakit sapi. Oh, piye anu parine? Iya, alhamdulillah saya. Oh, iya. Mudah-mudahan panen yang bagus. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan.